masuk dalam kelompok 11, yaitu peran negara dalam perekonomian Islam, ya. Silakan kepada kelompok 11 untuk memulai presentasi. Untuk yang menyampaikan materi, siapa ini? Kita ini mungkin nayangkan video, Pak, karena takut ada kayak jaringan kurang baik atau penyampaian yang kurang jelas gitu, Pak. Jadi kita putarkan video, Pak. Silakan Randy, bisa di-share langsung videonya. Oke, siap, Pak. Saya buka dulu ya, Pak. Silakan. Dibuka dulu, nanti baru ditayangkan. Jangan di screen masuk, baru dibuka, dia nggak bisa tayang. Silakan. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kami kelompok 11 akan membahas materi mengenai peranan negara dalam perekonomian Islam. Sebelumnya kami tidak membahas materi menggunakan PowerPoint dikarenakan untuk menghindari kendala-kendala yang terjadi pada saat Zoom. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Randy Wijaya. Selanjutnya ada Muhammad Faris Habibi, Muhammad Wildan, dan yang terakhir ada Ingrid Bella. Oke, selanjutnya akan saya putarkan videonya. Gimana Randy? Bisa share screen ya, Pak? Iya, share screen. Langsung share screen. Kok nggak keluar ya di anunya? Oke, sebentar. Bentar, Pak. Coba saya cari. Videonya udah saya buka. Coba share screen. Pak. Videonya dibuka dulu. Ya. Ini Mbak yang tidak mengaktifkan kamera ya. Sri Ulansari, Evita, Muhammad. Dibuka dulu. Randy, Ya, Pak. jangan masuk screen. Videonya dibuka dulu, nanti baru langsung. Dibuka dulu. Gitu ya, Pak. Ditayangkan langsung dia, langsung mutar, kamu stop. Nanti saat share screen langsung jalan. Sudah dibuka. Pak, maaf sebelumnya, kalau misalnya dari kelompok 11 belum, kita boleh jawab nggak, Pak? Sebentar, ini dikelarin dulu, nggak apa-apa, sebentar. Bagaimana Randy? Oke, untuk Randy mungkin tolong dipersiapkan dulu, kita dengarkan jawabannya dari kelompok 10 dulu untuk menyelesaikan materinya. Silakan kelompok 10. Baik, terima kasih. Kami akan mulai dengan pertanyaan dari Bella yang akan dijawab oleh Saudari Sarifah. Silakan untuk Saudari Sarifah. Baik, jadi dari yang pertanyaan Bella yaitu bagaimana jika uang nasabah takaful bangkrut, apakah dikembalikan atau bagaimana? Jadi berdasarkan yang saya cari,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pereasuransian, di mana pada bab 10 mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan pasal 52 ayat 14 yang mengatakan bahwa dalam hal perusahaan asuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis tertanggung atau peserta atau pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya. Jadi di sini apabila kalau misalnya perusahaan asuransi syariah itu mengalami pailit, maka dana atau kekayaan yang masih ada di perusahaan asuransi syariah itu harus digunakan terlebih dahulu. Karena perusahaan asuransi yang program asuransinya diikuti itu, hak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak lain adalah yang memiliki pemegang polis atau tertanggung itu. Yang kedua, dalam pasalnya, perusahaan asuransi yang dipailitkan, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban itu. Yang ketiga, kelebihan asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis. Jadi, yang artinya bahwa kalau sampai perusahaan asuransi yang program asuransinya kita ikuti pilot, maka dana asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar kita. Habis itu kalau misalnya masih ada dana, baru dana tersebut dibagikan ke pihak ketiga. Jadi maka dana tabaru atau dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan terhadap siapapun kecuali kepada peserta. Jadi karena ini sudah diatur oleh undang-undang, jadi udah dipastikan uang kita itu tuh nggak bakal kemana-mana dan emang wajib dikembalikan oleh pihak perusahaan. Dan contohnya kalau misalnya mereka karena pailit atau bangkrut dan akhirnya dilikuidasi oleh perusahaan lain, maka perusahaan lain itu yang akan mengganti uang asuransi kita. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya ada yang kurang. Bagaimana Saudari Bella? Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Terima kasih, sudah cukup jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Helmi Mika akan coba dijawab oleh Saudari Husna Latifah. Silakan. Ya, baik. Untuk pertanyaan Mbak Helmi Mika untuk kelompok 9, yang dimana pertanyaannya itu pengertian tafakul. Ya, di sini saya mau menjelaskan, tafakul itu kan dikenal sebagai asuransi syariah atau takmim atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Yang dimana bahasa tafakul itu sendiri kan seperti asuransi sesuai dengan syariah, sedangkan kalau menurut prinsip asuransi secara umum, itu kan memberikan kompensasi atau kerugian finansial yang diderita oleh seseorang atau suatu musibah yang dideritanya. Itu biasanya untuk asuransi konvensional. Kalau seperti asuransi syariah, dia masih mengikuti yang masih mengikuti sesuai syariah Islam. Begitu Mbak Helmi, atau ada yang kurang mungkin Mbak Helmi? Baik, terima kasih. Berarti takaful itu hanya ada di dalam bank yang bersyariah, begitu ya? Seperti Mandiri Syariah, BPD Syariah, seperti itu ya? Iya benar Mbak, jadi dia itu menganutnya pada sistem syariah, seperti misalkan bank syariah, BNI syariah yang ada unsur syariahnya, tapi kalau di konvensional, dia pasti lebih menerapkan kepada sesuai yang ada di peraturan di konvensional. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mbak Husna. Ya kembali Mbak Helmi.
Baik, untuk pertanyaan ketiga dari saudari Mbak Miming, yaitu bagaimana proses takaful mulai diterapkan di negara-negara Islam. Saya akan coba jabarkan bagaimana proses takaful itu mulai diterapkan di negara-negara Islam. Awal mulanya yaitu berawal dari adanya perdagangan, yaitu dengan dunia barat, ekspor barang-barang dari dunia barat yang diasuransikan untuk menghadapi resiko kerusakan selama masa pengangkutan. Jadi para pengekspor barat ini mengirim barang-barang ke negara Islam. Mereka menyaksikan orang negara-negara Islam bahwa perusahaan asuransi barat mengirim badan petugas penyelidikan untuk memperkirakan jumlah uang premi. Jadi selama tahun 1930-1940, jadi usaha pengasuransian itu mulai tersebar di dunia Islam, yaitu melalui proses perdagangan. Dan dari situ kemudian negara-negara Islam itu tidak melarang adanya asuransi tersebut. Jadi mereka mulai mencari perlindungan asuransi berdasarkan syariat Islam. Jadi menyesuaikan dengan cara kerja dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Awal mulanya sih dari mulainya perdagangan dunia barat dengan negara-negara Islam. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk 3 pertanyaan dari teman-teman. Sebelum menutup presentasi dari kelompok kami, dapat kami jabarkan bahwa untuk kesimpulan pada malam hari ini, yaitu dalam pendirian asuransi takaful untuk memenuhi keperluan umat Islam di zaman modern, yaitu dilatar belakangi oleh pembicaraan dan kajian mengenai asuransi secara Islam oleh para ulama dan pakar-pakar asuransi. Selain itu, dari definisi takaful secara istilah yang lebih luas menyangkut keseluruhan aktivitas kehidupan sosial dan melingkupi aspek-aspek pembinaan iman, pembinaan jiwa, dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Takaful memiliki konsep, prinsip, dan falsafah yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Dan ketiganya menggambarkan rancangan perlindungan asuransi sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat Muslim yang mengandung nilai kemanusiaan dan persaudaraan didasari atas rasa kasih sayang dan pengorbanan bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada salah dalam pengucapan atau pemaparan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 10 yang telah menyampaikan paparan dan diskusi tanya jawab dan cukup bagus dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan rekan-rekannya tadi. Oke, selanjutnya untuk kelompok 11 ya. Sudah siap? Ini mungkin saya bantu ya untuk menyampaikan videonya ya. Langsung saja ya. Kita nonton tadi sudah dibuka oleh saudara Randy tadi ya. Sekarang kita lihat videonya ya. Saya share dulu suaranya. Sekarang saya buka. Kita tonton bersama.
Negara terbentuk dari sekelompok orang yang berkumpul pada wilayah yang sama, yang memiliki visi dan tujuan yang sama, serta memiliki pemimpin. Pada akhirnya, negara merupakan institusi yang dijadikan alat oleh rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Negara dalam konsep Islam tidak bisa terlepas dari dua landasan ini, yaitu 1. Moral, 2. Syariah. Menurut Al-Ghazali, tahun 1990, terdapat korelasi positif antara agama dan negara. Artinya, agama merupakan pondasi bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara negara merupakan alat untuk menyebarkan ajaran agama agar ajaran tersebut dapat dijalankan secara benar dan efisien. Siddiqi tahun 2002. Ini juga menegaskan tentang pentingnya negara dalam implementasi syariah Islam. Siddiqi menyatakan bahwa negara merupakan media untuk mengorganisir masyarakat agar mau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam yaitu memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Mengingat betapa pentingnya peran negara dalam Islam, maka perlu dijabarkan secara mendalam. Secara garis besar, fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, dan 3. Fungsi stabilisasi. 1. Fungsi alokasi negara. Pada hakikatnya, dalam konsep Islam, fungsi ini harus dapat dijalankan oleh 3 elemen utama dalam perekonomian, yaitu 1. Sektor negara, 2. Pasar, 3. Lembaga organisasi negara. Jika ketiga elemen tersebut saling berkoordinasi dalam tindakannya dan kebijakannya, maka kemungkinan terjadi tumpah tindih kebijakan akan dapat diminimalisasi. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan menjadi lebih optimal dalam pemanfaatannya. 2. Fungsi distribusi. Peran negara di dalam mengelola sektor publik tidak berhenti sampai dengan pelaksanaan fungsi alokasi saja. Jika di dalam fungsi alokasi, negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi
dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien. Maka, dengan fungsi distribusi, harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Ada beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi distribusinya, yaitu 1. Supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi. 2. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. 3. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. 4. Kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. 3. Fungsi stabilitasi. Stabilitasi di sektor publik tidak hanya berbicara mengenai stabilitas ekonomi saja, namun juga terkait dengan stabilitas kehidupan sosial lainnya. Stabilitas sosial harus terjaga supaya masyarakat bisa tenang melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga stabilitas ekonomi pun dapat dicapai juga. Bentuk stabilitas sosial dalam pandangan Islam antara lain tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di sini ada juga rasionalita pemerintah. Di sini rasionalita pemerintah pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami ini memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Dan yang terakhir, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Dan ada juga peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien, yaitu peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Adapun peran negara dalam mengatasi eksternalitasi. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif dan negatif. Dan ada juga peran negara berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas, penjagaan, dan pengembangan semua hal tersebut. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang ini lemah,
maka masyarakat akan ambruk. Oke, tadi video dari kelompok 11. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kepada 3 orang. Jika ada yang bertanya, silakan menyebutkan nama dan dari kelompok berapa. Saya ingin bertanya. Saya mau nanya. Oke. Nosap dulu. Nosap. Oke, perkenalkan nama saya Nosap Prastianto dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kalian. Saat ini kan ekonomi Islam itu sudah mulai berkembang dan tumbuh di Indonesia ya. Menurut kelompok 11, apa saja sih perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia ini pada saat modern ini? Terima kasih. Oke, tadi selanjutnya. Saya mau nanya. Ya, sebutkan nama dari kelompok berapa. Saya Fadli dari kelompok 6 mau bertanya. Bisa tolong jelaskan peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien dan apa tujuannya? Oke, Terima kasih. selanjutnya. Devita mau tanya. Ya, sebutkan nama dan kelompok. Iya, aku kelompok berapa? Ntar. Lupa kelompok Saya sendiri. Devita tapi lupa kelompok berapa. NPM-nya 059. Menurut kelompok kalian, jika sistem ekonomi Islam diterapkan, apakah akan membuat perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin kami dari kelompok 11 meminta waktu beberapa menit ya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman ya. Mungkin Pak Sunarto bisa mengisi waktunya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Randy bersama timnya ya. Silakan untuk berdiskusi, mempersiapkan jawabannya ya. Oke, yang tadi yang mungkin kurang jelas silakan di chat aja pertanyaannya sehingga kelompok 11 bisa lebih mudah ya. Oke, saya mau nyampaikan secara umum aja untuk peran negara khususnya di negara Indonesia ya. Saat ini negara kita memang bukan dipimpin oleh khalifah atau menggunakan sistem khilafah ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sistem yang digunakan bukan sistem syariah ya, yaitu perekonomian yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun para leluhur dulu pendiri negara ini ya sebenarnya sudah memikirkan untuk negara Indonesia karena mayoritas Islam ya, ada yang berkeinginan atau bercita-cita menjadikan negara Islam. Nah, keinginan itu disampaikan oleh beberapa tokoh waktu itu. Kemudian setelah melalui beberapa peristiwa sejak tahun 1945 ya, sejak Indonesia merdeka ya, mengalami beberapa
pergantian ya presiden ya, khususnya Presiden Soekarno ya, waktu itu sempat ada MPRS ya, MPRS sementara ya, kemudian tokoh-tokoh nasional kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa negara Indonesia tidak bisa dijadikan negara Islam terkait banyak suku bangsa, juga banyak agama. Nah, akhirnya jadi negara kesatuan, ya, kesatuan dari pulau-pulau, suku bangsa, bahasa, adat budaya, gitu ya. Nah, negara kesatuan itu berasaskan Pancasila. Pancasila di sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu juga sudah mencakup bahwa semua warga negara yang tinggal di Indonesia harus memiliki agama, ya. Itu awalnya. Jadi bukan negara Islam, tapi negara yang percaya adanya Tuhan, ya. Makanya setiap warga negara yang tinggal di Indonesia itu wajib untuk memiliki agama. Nah, jadilah negara kesatuan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi sejarahnya sudah disampaikan oleh kelompok 11 ya. Sejarah perekonomian Islam itu dimulai tahun berapa? Nah, saat ini berkembang terus ya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya, di perbankan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan non perbankan ya, seperti asuransi ya, perdagangan ya, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan non bank ya, yang bukan bank itu juga menganut ekonomi syariah, termasuk tadi asuransi syariah atau asuransi takaful. Nah, di mana peran negara? Ya, peran negara tentunya ya, kita lihat negara Indonesia ini melindungi semua hak ya, hak-hak warga negara, hak beragama, hak melakukan kegiatan yang sesuai dengan agamanya. Nah, kebetulan ekonomi Islam yang kita kenal ini berasaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran itu datangnya, kitab suci itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang originalnya tidak diragukan lagi, bahwa kitab suci Al-Quran pun tidak bisa dirubah walaupun bukan satu ayat ya, satu huruf saja dirubah itu tidak bisa, karena memang terjaga. Bahkan itu disampaikan sampai nanti hari kiamat, kalau Allah berkehendak sendiri, maka kitab itu akan hilang memang. Ya. Tetapi selama adanya itu, selama ada orang Muslim, orang yang beriman, itu akan dijaga dan originalnya akan tetap dijaga. Maka barang siapa yang mempelajari dan menghafalnya pun juga 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah itu bukan hal yang mudah, tapi mudah juga dihafal oleh orang dan tidak bisa dirubah walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, ya, itu terjaga. Dan semua kegiatan Rasulullah, semua aktivitasnya dibuat dalam satu sunnah, namanya hadis ya, hadisnya, dan itu dijaga. Nah, Islam dalam melakukan perekonomian pun juga sudah diajarkan juga ya, tentang apa itu riba ya, itu di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan. Kemudian Rasulullah juga sudah mencontohkan ya, sebenarnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah cerminan praktek dari kitab suci Al-Quran. Semua kegiatan-kegiatannya, semua aktivitasnya, mulai dari tidur, bangun tidur, perang, kemudian berbicara, bermasyarakat, bernegara, itu cerminan dari Al-Quran. Nah, ekonomi itu diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya juga ketentuan-ketentuannya. Nah, tujuannya adalah falah. Tujuannya adalah falah, yaitu mencapai kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dunia wal akhirat ya. Kebahagiaan dunia dan
akhirat. Ya, barang siapa yang menganut ekonomi syariah dengan kafah, dengan baik dan benar, itu jaminannya maka dia akan selamat. Selamat artinya di dunia dia bahagia, di akhirat nanti juga akan bahagia. Bayangkan di dalam perdagangan dia tidak melakukan goror, tidak melakukan maisir, tidak melakukan riba. Ya, di dalam ekonomi Islam itu semua diterangkan bahwa yang penjual dan yang membeli, produsen dan konsumen tidak ada yang dirugikan. Semua itu berasaskan sama-sama memberikan manfaat atau memberikan memberikan ya manfaat atau ini ya berkah ya, artinya memberikan keberkahan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, termasuk dalam perbankan, termasuk dalam jual beli, termasuk dalam asuransi, termasuk dalam pinjam meminjam, itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, Tuhan yang mengatur ya, bukan manusia lagi. Tuhan yang mengatur bahwa seperti inilah kalau kalian mau selamat, mau bahagia dunia, mau bahagia nanti di akhirat. Ya, jadi keberkahan, mudarat itu dihindari, manfaat yang diberikan kepada negara. Perannya ya tentunya harus mendukung ya, melindungi ya, membimbing, membina kepada ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Bahkan negara-negara luar negeri pun saat ini juga menurut Dr. Safi Antonio yang beliau sudah keliling ke Inggris ya, ke Eropa ya, beliau dijadikan narasumber menyampaikan tentang bagaimana ekonomi syariah ya, mereka sangat tertarik di luar negeri karena memang bagus ya, baik ya antara si produsen, si konsumen, si pembeli, si penjual itu tidak ada yang dirugikan ya, yang meminjamin dan yang dipinjami sama-sama mendapat manfaat ya, ada bagi hasil ya, tidak ada yang dirugikan sepihak ya. Asuransi pun tadi sudah dijelaskan di kelompok 10, kalau bangkrut diganti semua yang menjadi tabungannya, yang menjadi tadi setoran polisnya ya, diganti, tidak ada yang dikurangi. Terus demikian juga asuransinya juga tidak akan dirugikan karena membayar nasabah yang sesuai ya, mohon maaf ya, konvensional itu kan memberikan pertanggungan yang begitu dahsyat menurut saya ya, dengan menyetorkan setoran polis mungkin 1 bulan 300.000 bisa mendapatkan manfaat menurut informasi yang kita dapatkan itu bisa 500 juta, bisa 1 miliar kan gitu. Kalau menurut logika aja itu udah nggak masuk akal. Bayangkan kalau orang baru ikut asuransi selama 1 tahun, kemudian dia kecelakaan, preminya menurut informasi yang didapatkan sesuai dengan kontrak ditandatangani polis adalah mendapatkan 500 juta ya. Bayangkan baru setor kalau 300.000 dikali 1 tahun, 3 kali 12 itu berarti 7.200.000 ya. Betul ya, 7.200.000 mendapat 500 juta ya. Logikanya di mana? Ya, tabungannya baru 7.200.000 mendapat pertanggungan sebesar 500 juta. Sesuatu hal yang ini bertentangan dengan akal ya, bertentangan dengan logika kita. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itulah yang dilarang di dalam Islam ya. Di dalam Islam tidak boleh diperbolehkan. Terus bagaimana perkembangan ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia? Tentunya sesuatu yang benar, sesuatu yang baik itu pasti dirindukan oleh masyarakat, ya kan? Khususnya masyarakat-masyarakat yang memang lemah ya di Indonesia ini kan, termasuk kita pun di kampus-kampus ya. Semua kampus sekarang berlomba-lomba untuk belajar ya, mahasiswanya belajar tentang ekonomi Islam, tentang ekonomi syariah, bahkan akuntansi syariah pun sekarang sudah ada, mungkin insya Allah Pak Latif ya, Pak Dr. Latif yang menyampaikan. Nah, hal seperti ini tentunya kenapa kita perlu sebagai mahasiswa belajar, nanti
lapangan pekerjaan pun menuntut Anda untuk bagaimana memahami tentang ekonomi Islam, tentang akuntansi syariah, ya, karena dunia usaha atau dunia pekerjaan yang akan kalian geluti nanti kurang lebih Anda akan masuk di perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan yang melaksanakan ekonomi syariah, ya seperti itu, manfaatnya seperti itu. Saya sih mau mengatakan bahwa kita bersyukur banget ya bisa belajar tentang ekonomi syariah, di mana kita dari zaman jahiliyah atau dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Artinya dari kita tidak paham, tadinya pinjam kredit berbunga, ya menyiksa kita dengan membayar bunga kalau terlambat. Nah sekarang kita sudah bisa melihat, kemudian memilih, berpikir ya mana yang baik, mana yang buruk, langkah apa di masa depan yang akan kita ambil. Ya, kalau diturutkan ya dalam hidup kita ini kan selalu kurang, ya selalu butuh, ya. Ada butuh, ada ingin, ya. Kalau butuh ya sepeda motor beli 1 ya cukup lah. Tapi kalau ingin beli sepeda motor 2, beli mobil 3, itu belum ada cukupnya karena ingin itu tak terbatas. Tapi kalau butuh ya kita makan pagi, sarapan kan 1 piring cukup kenyang, itu namanya butuh. Tetapi kalau kalian beli pulsa, beli handphone, atau nonton film, atau beli baju, itu kan ingin ya, ingin. Ya, sesuatu yang ingin itu biasanya kalau dipenuhi 1, lihat yang lain, tambah ingin lagi, tambah lagi. Ya, itu biasanya saya jelaskan di awal bahwa keinginan itu bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder atau tersier. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekarang dilanjut ke kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Silakan. Oke, Pak. Mungkin pertanyaan dari Nosaf akan dijawab sama Wildan ya. Silakan. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nosaf. Langsung jawabannya aja. Menurut kelompok kami itu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat dan merambah berbagai bidang seperti investasi, simpan pinjam, tabungan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Semua layanan ini dilaksanakan dengan tanpa melibatkan riba sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sesuai hukum Islam. Itu sih. Gimana Mas Nosaf? Oke, baik. Terima kasih Mas Wil dan jawabannya. Gelap sekali, Wildan. Silakan, lanjut. Waktunya terbatas. Baik, saya Ingrid akan menjawab pertanyaan dari Fadli. Jelaskan peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien dan apa tujuannya. Peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien dengan adanya kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab mengapa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal. Dan adapun tujuannya yaitu 1. Menjamin kesamaan hak setiap individu dan menghapuskan penindasan. 2. Menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil. 3. Mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang menguasai pasar, agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan. 4. Menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah, dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan. Bagaimana, Fadli? Apakah masih kurang? Makasih, Ingrid. Sama-sama. Gelap sekali, Fadli. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, Pak. Iya, Pak. Gelap sekali. Memang kameranya, Pak. Nih.
Kameranya burik, Pak. Tinggal satu lagi, satu pertanyaan lagi, silakan. Iya Pak, saya jawab nomor 3 Pak. Pertanyaan yang Devita tadi Pak. Silakan. Jika ekonomi Islam diterapkan di Indonesia, apakah membuat perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia? Kalau menurut saya iya Pak. Sistem ekonomi Islam akan membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia apabila diterapkan dengan baik juga sebagaimana mestinya Pak. Karena kan itu kan harus disepakati bersama dan butuh proses Pak untuk menerapkan ekonomi Islam yang ada gitu loh Pak. Kan karena kita sebelumnya tidak pernah menerapkan ekonomi Islam di Indonesia Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang Islami, maka negara harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah yang baik, penerimaan maupun pengeluarannya. Untuk sisi penerimaan, negara harus mampu mengumpulkan pendapatan negara dari jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk anggaran pengeluaran pun, negara juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 11 sudah menyampaikan paparan presentasinya dan juga melakukan diskusi tanya jawab ya antar kelompok. Dan tadi sih sedikit ada pertanyaan perihal bagaimana kalau di Indonesia menerapkan ekonomi Islam secara kafah atau secara betul-betul ya, secara benar gitu ya. Ya tentunya berkah rahmat Allah akan tercurah di Indonesia. Kenapa? Ya karena sesuai dengan jaminan ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan ya. Barang siapa yang berpegang pada ajaran yang disampaikan sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran agama yang jelas sekali antara yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kemudian semua kegiatan itu memberikan manfaat dan menghindari mudorot, ya. Yang tidak jelas itu dijelaskan, yang seperti goror dan lain-lain ya, seperti riba itu juga sudah dijelaskan. Sesuatu yang berdampak negatif atau berdampak merugikan pihak-pihak pelaku ekonomi itu juga sudah dijelaskan. Ada rambu-rambu yang jelas. Ya. Di negara kita ya saat ini memang melaksanakan ekonomi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi itu pun tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, pada faktanya Indonesia saat ini kita melihat banyak pelaku ekonomi yang menggunakan azas kapitalis atau liberalis, ya kan? Itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga yang kuat modal atau yang memiliki kemampuan, kekayaan itu bisa bertambah kaya, ya. Yang miskin semakin miskin, ya, karena mereka menguasai perekonomian secara hulu dan hilir, ya. Hulu dan hilir itu artinya dari mereka yang membuat produk sampai mereka yang memasarkan sampai di akhir ujung ya. Kalau di hulu itu kan hulu itu hulu mahakam gitu ya. Hilirnya itu hilir yang ketemu dengan laut ya. Dari hulu sampai hilir dia kuasai sehingga tidak ada kesempatan lagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat lain atau pelaku ekonomi lain. Ya. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya mungkin kita lihat satu pabrik produk ya, satu produk membuat produk A gitu ya,
kemudian didistribusikan oleh perusahaannya mereka sendiri. Nanti warung-warungnya atau toko-toko atau modern mart-nya punya mereka sendiri. Nah, berarti dari mereka membuat produk sampai ke tangan konsumen mereka kuasai sendiri. Nah, ini sistem kapitalis ya. Artinya yang kuat modal yang menguasai perekonomian. Nah, ini sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam, ya. Kemudian ada liberalis ya. Liberalis ini bebas ya. Artinya yang mungkin pada pertemuan awal-awal di perkuliahan yang saya katakan dulu bahwa prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ini tidak dibenarkan, ya. Ya, ini bisa juga nanti melakukan kecurangan-kecurangan demi untung besar, dia melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan norma-norma agama, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Kenapa? Ini merupakan satu rahmat ya. Rahmat itu artinya Tuhan yang memberikan satu karunia yang luar biasa, kita mengetahui ini, memahami ilmu ini, ya agar pertama itu adalah baik untuk diri kita sendiri, ya, baik untuk pribadi kita, baik untuk keluarga kita, baik lingkungan kita, baik di usaha kita, baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, bagaimana Anda kalau nanti menjadi seorang pemimpin di satu daerah, satu negara, atau memimpin di perusahaan, kalau Anda memahami asas-asas tentang ekonomi Islam. Ya, ini sebagai alat kontrol buat kita nanti. Ya, bersyukur sekali kita ya bisa mempelajari ekonomi Islam ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu sih harapan kami, harapan saya, harapan juga kita semua lah. Ya. Alangkah indahnya kalau penjual dan pembeli itu tidak berpikir mau untung sendiri. Jual buah yang bagus. Jual pakaian yang bagus. Kalau memberikan pinjaman, tidak memberikan bunga. Ya. Artinya orang yang pinjam itu orang yang punya masalah. Pasti. Ya. Orang yang pinjam uang itu pasti orang punya masalah, tidak punya uang. Atau kurang uang, kan gitu ya. Nah, makanya kewajiban yang punya uang itu untuk membantu, seperti itu. Jadi saling memberikan manfaat. Ya, alangkah indahnya ya, tidak melihat suku, bangsa, agama, kalau kita sesama manusia saling tolong-menolong. Dan itu juga kehendak Tuhan ya. Tuhan itu menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini untuk memberikan rahmat, memberikan manfaat kepada sesama makhluk, ya, terutama sesama manusia. Ya, alangkah indahnya kehidupan kita kalau kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling berbagi manfaat dalam khususnya kegiatan perekonomian. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai akhir dari yang saya sampaikan. Terakhir ya, karena ini Hari Guru, ya, Hari Guru. Ya, saya seorang guru, ya. Gurunya mahasiswa. Mahasiswa itu adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas, namanya juga maha, ya. Sudah kemampuannya di atasnya siswa, ya, namanya mahasiswa yang luar biasa. Saya sebenarnya di dalam mengajar juga hanya menemani, membantu, membimbing saja, ya. Namun juga saya juga masih banyak kekurangan, ya. Beda waktu kita belajar TK atau SD, itu betul-betul Bapak Ibu guru itu adalah orang yang pertama menorehkan tulisan atau warna di diri kita. Ya, tadinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, bisa menulis. Ya, untuk itu saya mengajak ke semuanya lah untuk juga ya berterima kasih lah pada guru kita dengan mendoakan mereka. Ya, buat Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA gitu ya. Kita doakanlah mereka mudahan sehat walafiat, yang masih hidup ya rezekinya ditambah gitu ya. Terus yang sudah meninggal dunia ya mudah-mudahan diampuni segala salah dan dosanya, dilapangkan, diluaskan kuburnya kan gitu ya.
Terus saya menyampaikan, Bapak Guru, Ibu Guru itu kan orang pintar, kata muridnya. Kenapa Bapak Ibu Guru tidak jadi presiden saja, tidak jadi gubernur saja, tidak jadi orang-orang yang memimpin satu daerah, gitu katanya. Si murid kan bilang gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu gurunya bilang gini, anakku, muridku, ya, Bapak tidak perlu menjadi mereka yang kamu inginkan, ya. Kemudian Bapak Ibu guru itu mengambil timbangan, ya. Pak guru mengambil timbangan ditunjukkan kepada muridnya. Anakku, ya, muridku, kamu tahu ini apa namanya? Oh iya, Pak Guru, itu namanya timbangan. Timbangan apa ini? Oh, itu timbangan emas. Kamu tahu harganya? Ya, kata Pak Guru, enggak tahu Pak Guru, ini harganya sekitar 2,5 juta, ya. Kemudian kita timbang nih, emas yang beratnya 500 gram. Ya. Ditimbanglah oleh timbangan itu, menunjukkan timbangan itu dalam angka 500 gram. Ya. Anda tahu harga emas 1 gramnya berapa? Anggaplah 1 juta ya sekarang ya. Emas 24 karat harga 1 juta. Ya. Berarti 1 juta dikali 500 gram berapa uangnya? Orang akuntansi ini bisa cepat ngitungnya. Bang Pran, berapa uangnya Bang Pran? Ya, mungkin sekitar 5 miliar ya. 5 miliar ya. 5 gram itu 500 gram itu sekitar 500 miliar. Nah, kemudian Bapak gurunya bilang, "Nak, muridku," dia bilang, "Bapak cukup jadi timbangan saja. Kamu yang jadi emasnya. Bapak hanya menandai saja, memberikan ukuran saja. Kalian yang jadi emasnya." Tahu maknanya? Ya. Dengan sekolah SD, SMP, SMA, dan S1, kemudian kalian kerja, ya. Dulu mungkin SMP kalau kerja itu digaji orang 500.000 ya. Kemudian SMA digaji orang sekitar 2 juta. Kemudian lulus S1, gelarnya SE, jadi kasih, kasubag, jadi supervisor, jadi manajer, gajinya mungkin 2 digit ya, sekitar 10 juta. Itulah makna bahwa guru atau dosen hanya mengantarkan kalian untuk memberikan satu angka, yaitu tanda. Yaitu Anda sudah dapat gelar SE, sudah sarjana, nanti bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi direktur, jadi manajer, ya. Jadi apalah itu di luar sana jadi orang sukses, Anda akan mendapatkan imbalan yang mungkin 10 atau 100 kali dari penghasilan guru Anda. Ya, bangga nggak gurunya? Gurunya hanya bilang, kami hanya memberikan bekal saja. Anda yang menjadi emas. Anda yang akan dapat nilai nanti di luar sana. Nah, makna dari itu bahwa Bapak Ibu guru hanya memberikan satu pengetahuan, wawasan, nah untuk Anda nanti mendapat nilai di luar sana. Apakah Anda bukan emas? Anda adalah emas-emas kami. Ya, Anda adalah mutiara-mutiara kami yang di luar nanti akan nilainya tinggi sekali. Ya, dapat nilai tinggi. Apalagi sudah belajar ekonomi Islam. Ya, tambah berarti, tambah bermakna, tambah cerah pemikirannya dalam mengambil keputusan dalam hidup. Gitu ya. Ya, harapan kami Bapak Ibu guru tentunya semoga anak-anak murid kami, mahasiswa kami menjadi orang-orang yang sukses ya, bisa meraih cita-citanya semua ya. Bisa apa yang diinginkan tercapai, yang mau jadi direktur, jadi manajer, jadi kepala dinas, jadi gubernur, menteri ya, jadi presiden, ya mudah-mudahan terkabul lah apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Itu aja sih makna dari Hari Guru ya. Oke, mungkin dari saya cukup ya.